learn? Ready to study? Good. It's mean you are beautiful as always. Okay, today is a free time because I will not give you lesson, but instead of giving you lesson, I will create something. And I will call class B. You know what class B means? Even though I'm teaching English. Okay, now we will share your ideas. Kita akan mendalam. Jangan segera langsung menulis nilai-nilai yang kita sepakati, kita yakini perlu untuk kita terapkan di dalam kelas. Supaya apa? Supaya lebih semangat, benar semua tadi, nyaman dan lebih merasa apa? Kita kurikulumnya apa? Jangan sampai lupa. Merdeka belajar apakah berarti tidak belajar sama sekali? Tapi kita belajar dengan penuh kemerdekaan. Tidak ada penjajah di sini. Penjajahnya adalah rasa kemalasan kita. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tiket ke surga kalian sendiri. Watch a movie. Tuliskan apa yang menjadi keyakinan kalian. Ya. Keyakinan apa ada hubungannya dengan agama? No, yes. Ini tidak ada hubungannya dengan agama, tapi keyakinan yang dimaksud adalah nilai-nilai positif. Yang ingin kalian dapatkan. Misal apa? Harus apa di kelas? Semangat. Ya, semangat. Menghargai, apalagi menghormati dan sebagainya. Kalian tulis apa yang perlu kita jalankan bersama. Ya, kita tidak sedang belajar novel bahasa Inggris, tapi kita sedang belajar merumuskan keyakinan kelas ini. Only one. Tuliskan apa yang paling kalian inginkan ya, supaya kelas ini menjadi kelas idaman surga dunia di mana kalian berada. Paham ya? Silahkan menulis dari sekarang. Tuliskan, tidak perlu panjang, yang umum ya. Setelah itu kita nanti bahas, kita catat bersama. Kalian tempelkan di sini kalau sudah selesai. Ya, saya panggil sesuai absen saja ya. Nah, gimana? Mau sendiri? Ya, aja. Satu-satu. Tuliskan satu yang paling utama kalian harapkan. Sudah? Jika sudah, silakan ditulis. Nah, kita akan saja dulu. Nanti kita sepakati. Apakah kalian senang bisa menuliskan apa yang kalian inginkan? Ya, you should. Ini penulis. Jadi syaratnya dibuang di mana? Ini keyakinan yang perlu kita terapkan.
tidak ada lagi guru, atau pimpinan yayasan mampir ke sini menemukan botol yang ditelantarkan gitu saja. Setelah habis nanti sempat dibuang mata dan Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, kita taatimi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Ustadz Pembadan SHI selaku Kepala SMA Transens Tebu Ireng, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ustadzah Ruru Dwi Jayanti SPD, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Ustadz Tendika Sukma RSSI, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ustadzah Suneti Kusiba SPD, Ustadz Nur Sobah selaku pemateri kita pada pagi hari ini, Ustadzah wali kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini tiada kata yang paling indah yang kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif di SMA Transens Tebu Ireng yang merupakan aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Kali keduanya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah meninggalkan syariat agama Islam kepada kita semuanya. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua sambutan, dan acara yang ketiga penutup atau doa. Untuk menambah barokah pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Transens Tebu Ireng, yang akan disampaikan oleh Ustadz Pembaran SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du, faqala masyrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahu azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Bapak Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Bapak Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Yang terhormat seluruh pimpinan SMA Transens Tebu Ireng, seluruh satu saja wali kelas, guru wali kelas di lingkungan SMA Transens Tebu Ireng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka acara diseminasi budaya positif di SMA Trans Science Tubuh dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Suatu kebaikan memang perlu kita resonansi, perlu diseminasikan, diikutkan, ya. Semuanya itu memang yang namanya kebaikan tidak bisa langsung otomatis terjadi, harus ada usaha keras. Beda dengan kejelekan, keburukan, tanpa diresonansi, tanpa didiseminasi sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Ibarat itu kalau kita berbuat baik itu kita hendak menanjak, kita hendak melalui jalan yang terjal, pasti banyak tantangan, banyak rintangan, dan mungkin ada yang tidak berhasil atau terjun bebas ke bawah, gelundung ke bawah. Tapi kalau keburukan itu ibarat turunan, tanpa kita diseminasikan pun sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Beneran barang yang bulat kita biarkan di jalan yang turun, itu akan dia gelundung dengan sendirinya. Tapi kalau yang tanjakan harus kita tarik, kita dorong, harus ada usaha yang kuat, usaha yang keras, bahkan mungkin harus kerja sama semuanya ini. Jadi alhamdulillah Ustaz Soba sebagai guru penggerak kedua di SMA Trans Science ini, insya Allah mudah-mudahan monggo Ustaz-Ustaz yang lainnya bisa meniru atau mengikuti jejak Ustaz Ruru. Sudah selesai di guru penggerak angkatan ketiga angkatan 5, Ustaz Soba 7. Nah mungkin nanti angkatan berikutnya monggo Ustaz sekalian bisa menambah guru penggerak, guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini yang yang terakhir inilah termasuk orang yang muslih, tidak hanya solih tapi muslih, menggerakkan orang lain agar sama-sama berbuat baik. Kalau solih saja itu hanya untuk diri sendiri, dia rajin ibadah, berbuat baik, itu hanya manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau menggerakkan, muslih, itu untuk orang lain, untuk kemanfaatan juga orang lain. Nah, kadang-kadang ya, untuk bisa menggerakkan orang lain itu kadang-kadang ada cara-cara yang mungkin di luar nalar atau mungkin di luar kebiasaan, karena memang kondisi seperti itu. Misalnya agar anak-anak itu bisa tertib, bisa ikut aturan, maka kadang-kadang harus dengan cara yang tegas. Tidak hanya dengan dinasehati, lembut, pelan, itu mungkin juga kita lakukan. Tapi ada juga cara-cara yang lebih tegas lagi. Kadang-kadang peperangan diperlukan untuk kedamaian. Kadang-kadang peperangan diperlukan untuk kedamaian. Sebagaimana Rasulullah sudah melaksanakan perang yang berkali-kali, beliau memimpin sendiri maupun diwakili oleh para sahabat-sahabatnya. Tapi seperti itu, peperangan kadang-kadang dibutuhkan untuk mencapai kedamaian. Kita pernah melawan Belanda, melawan Jepang, kemudian melawan Belanda lagi, tujuannya untuk kedamaian kita. Itu mungkin sebagai pembukaan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Soba sebagai guru penggerak bisa mendiseminasikan, bisa menggerakkan semua guru-guru yang ada di SMA Trans Science, semua stakeholder yang ada di SMA Trans Tubiran. Semoga bisa lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang terakhir
yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fathul Hidayat SPD. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وتلميذنا ومشايخنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل القرآن الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشيء وشر الغير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يسر ولا تعسر يسر لنا وسهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبارك لنا فيها يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Dengan pembacaan doa maka berakhirlah acara pembukaan pada pagi hari ini. Acara inti yakni diseminasi budaya positif di SMA Transens Tebu Ireng yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita Muhammad Nurusoba SS CGB Angkatan ke-7 Kabupaten Jombang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salam yang kami muliakan, kami hormati, ditaati bersama, yaitu Bapak Penas kita Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Transens Ustadz Umbaran beserta jajarannya. Tidak ketinggalan Bapak Ibu Wali kelas 10 sampai kelas 12 beserta yang mewakili ya, yang saya banggakan dan saya sayang. Terima kasih untuk para pimpinan atas dukungannya selama ini, selama menjadi guru, termasuk terutama ketika sudah banyak aksi yang saya lakukan. Kali ini masih aksi pertama ya secara umum saat ini ya, yaitu diseminasi atau pengimbasan budaya positif 1.4 aksi nyata. Mari kita bersama-sama mewujudkan lingkungan atau suasana sekolah dan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, memerdekakan dan memanusiakan manusia. Itu harapan kita ya. Ya, kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan tidak pernah lupa juga untuk selalu berkirim sholawat agar senantiasa kita diingat Rasul dan kelak mendapat syafaatnya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kalau tanpa bantuan panjenengan mungkin acara seperti ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Ya, mohon untuk ikut salam guru penggerak ya. Ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Ya, ya, monggo berdiri semua. Di tengah. Boleh. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Ya. Karena dengan semua semangat saya juga ikut tertular semangatnya. Ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Salamnya sudah kita ikuti tadi. Ya, sebenarnya ini lebih ke sesi curhat ya. Sesi berbagi
perasaan juga pengalaman. Saya bisa katakan begitu karena ya memang baru 1,5 bulan saya menimba ilmu dari program guru tunggal ini. Jujur banyak ilmu yang saya serap, meskipun mungkin secara pengalaman 12 tahun mengajar itu ada banyak hal baru yang baru saya ketahui atau pernah saya lakukan tapi tidak tahu ini namanya apa. Nah, karena saya yakin khairun nas anfa'un linnas, jadi saya merasa wajib untuk membagikannya pada rekan-rekan guru yang berbahagia. Oke. Sedikit saya ingin menyampaikan latar belakang ya. Namanya budaya positif itu butuh dilaksanakan tidak hanya di rumah sebenarnya. Rumah sebagai tempat pertama dan sekolah sebagai rumah kedua bagi murid atau anak ya. Nah, kita perlu membentuk disiplin positif di situ. Bagaimana caranya? Ya kita harus pelajari tentang teori-teori motivasi, terus 5 posisi kontrol, segitiga restitusi dan sebagainya. Nah, yang menjadi inti mungkin dari diseminasi kali ini adalah keyakinan kelas. Nah, nanti saya sampaikan. Jangan khawatir, Bu, tidak akan ada yang saya sembunyikan. Oke. Sebenarnya itu semua landasan hukumnya adalah pasal 3 ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini perasaan saya itu agak bergetar ya ketika tahu guru itu adalah profesi yang mulia. Itu dari mana? Ya dari pasal ini. Ya, di mana pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang digarisbawahi ya. Tujuan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, yang ini semua itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, oke, dan tujuannya dengan penerapan budaya positif diharapkan disiplin murid dalam belajar semakin meningkat. Dengan praktek pembiasaan budaya positif diharapkan menumbuhkan karakter baik murid. Tolak ukurnya mana? Yaitu persentase kehadiran murid di kelas dan sekolah. Yang mungkin ada anak yang setiap hari Senin, Selasa tidak ada, atau setiap hari Rabu ya, mungkin menghindari mata tertentu. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dan tertentunya keyakinan setiap kelas dipandu wali kelas. Kemarin sudah alhamdulillah 3 kelas saya sempat ya, karena terpotong rapat jadi tidak semuanya. Nah, ini daya dukung ya keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama penanaman karakter murid. Nah, kalau itu tidak terbentuk, lah tugas kita di sekolah itu untuk menguatkan. Jadi double ya. Tugas guru itu bisa saja seperti orang tua. Ini adik saya, adik kandung yang pertama. Ya ke bisnis itu ya. Sekolah yang kedua, dan kedua sekolah sebagai tempat pengembangan potensi serta karakter murid, dan yang terakhir masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan pembuktian eksistensi murid. Nah, ini lini masa kegiatan penyusunan keyakinan kelas ini yang kita utamakan. Kenapa? Karena dari ruang lingkup kecil itu nanti menyebar kemana-mana. Jadi peran wali kelas atau guru calon-calon wali kelas yang diundang, yang menggantikan wali kelas yang sedang berhalangan itu tugas dengan untuk mengaplikasikannya. Insya Allah mudah. Kemarin sudah 3 kelas dari kelas 10 itu mereka enjoy ya, merasa diperhatikan, merasa didengarkan aspirasinya, meskipun aspirasinya agak tinggi ya, butuh AC di dalam kelas. Wah, ini melihat kemampuan sekolah kita nanti ya. Yang lain bilang SPP-nya nanti naik, siap ya, gitu. Jadi demokratis sekali anak. Dan pembiasaan karakter positif di dalam dan luar kelas setelah mereka membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kalian, nanti jenengan juga saya beritahu bedanya dengan kesepakatan kelas itu apa. Itu tidak hanya di kelas tapi lakukan di luar kelas. Alhamdulillah sekolah kita sudah ada banyak ya pembiasaan baik ya, termasuk untuk sholat duha dan
membaca surat waqiah bagi guru ini. Terakhir pengimbasan budaya positif yang saat ini saya laksanakan pada pimpinan dan juga wali kelas. Oke, sebenarnya budaya positif Bapak Ibu itu modul 1.4. Nah, tidak adil rasanya kalau ujuk-ujuk saya jelaskan ke poin terakhir. Jadi perlu saya ingatkan kembali materi secara sepintas saja ya. Modul yang pertama, karena memang sampai saat ini saya masih modul 1. Baru insya Allah tanggal 8 nanti mulai tes modul 2. Oke, filosofi pendidikan, saya duduk aja ya, capek. Oke, nanti kita olahraga sedikit. Ada game insya Allah. Ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun kodrat. Ya. Kodrat, ya ini nanti ada kodrat alam, kodrat zaman ya, yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka pendidik hanya perlu menuntun ya, tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tanpa adanya paksaan dan ancaman. Ini saya garis bawahi itu. Makanya merdeka itu di situ ya. Agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kodrat anak sebisa mungkin mandiri. Bukan karena ada kita. Karena apa? Karena kita itu tidak akan mengantarkan anak sampai ke masyarakat. Mereka akan harus bisa mandiri sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang menjadi acuan kebijakan pendidikan nasional kita, yaitu Merdeka Belajar dengan tujuan tadi yang sudah saya sebut, yaitu profil pelajar Pancasila. Jujur ketika di modul 1.1 saya tuh jadi menemukan pahlawan baru dalam hidup saya, apalagi saya sebagai guru. Ini pahlawan sejati saya. Ki Hajar Dewantara itu fotonya saya baca di atas, bukan foto kakek saya ya Bapak Ibu, bukan. Bukan. Mungkin kamera belum ada bertanya waktu itu, jadi belum sempat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini selain pejuang dalam pendidikan, beliau ini keturunan darah biru ya, keturunan ningrat. Akan tetapi beliau ini rela terjun ke masyarakat dan menanggalkan gelar-gelarnya itu. Jadi beliau mendidik itu menghamba ya. Nah ini arahan dari beliau itu, kalau kita mendidik menghamba. Jadi kita benar-benar melayani, bukan menghamba itu kita memuja siswa-siswi itu bukan, tapi memberikan pelayan semaksimal mungkin. Karena itu tadi tugasnya mulia sulit itu karena banyak hal yang harus diberikan pada anak itu. Apalagi mempertimbangkan kodrat alam, di mana anak itu mesti mewakili daerahnya masing-masing. Juga kodrat zaman, kita nggak boleh mendidik mereka dengan cara kita dididik dulu. Kan harus menyesuaikan. Sekarang zamannya gadget. Anak kecil yang saya punya di rumah itu ya, hasil bersama dengan ibunya, maaf salah sebut. Itu sudah bisa buka HP, sudah bisa ini itu lebih canggih dibanding orang tuanya dulu. Karena saya kenal HP baru SMA, jadi cara mendidiknya pasti berbeda. Dan itu yang diharapkan dari pendidikan kurikulum merdeka ya, kita menyesuaikan zamannya. Ya, dan alhamdulillah ketika di sini saya temui juga bisa jadi tips ya. Kalau jenengan nggak ingin anak satupun tidur, mudah. Dan kebetulan saya juga sering dapat jam terakhir, kasih aja game atau laptop sudah melek mereka. Ya, itu tips yang sampai detik ini saya pakai. Kalau zaman dulu di Blitar itu belum ada seperti ini ya. Jadi, akhirnya ya mungkin hanya 1-2 kelas. Ya saya ajak game main keluar itu, insya Allah nggak ada yang tidak. Oke, biar Bapak Ibu itu kenal Ki Hajar Dewantara, ya saya putarkan ya videonya Ibu. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suhardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suhardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suhardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan India dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi
Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwe Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Karso Sentulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tadi Bapak Ibu mengenai Ki Hajar Dewantara. Beliau ketika mendirikan Taman Siswa itu biar tidak tampak nama bangsawannya, darah birunya itu namanya disembunyikan memakai nama Ki yang biasa dipakai untuk menyebut guru maupun orang yang lebih tua. Jadi sebutannya kalau Ni itu untuk yang perempuan, kalau Ni itu untuk yang lebih muda yang belum nikah. Itu ada sebutan tersendiri. Dan ya beliau ini luar biasa pokoknya kalau membaca panjang lebar gitu ya. Lanjut untuk modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak ini. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, jadi tidak hanya Bu Ruru dan saya calon guru penggerak ya, itu yang harus memiliki ini kita semua. Makanya saya tadi mengatakan kita semua ini sebenarnya guru penggerak, dan buktinya kita bergerak. Kalau tidak bergerak ya diam. Ya, oke. Dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten yang memiliki nilai ada 5 ya. Saya beri untuk mengingatnya, memudahkan menghafal. Marie Kober gitu ya. Itu harus kita miliki. Ma-nya mandiri, R-nya reflektif, I-nya inovatif, Ko-nya kolaboratif, dan terakhir berpihak pada murid. Meskipun terakhir itu intinya Pak Bu. Jadi kita tuh harus selalu berpihak pada murid, membuat murid itu tidak merasa dijajah oleh kita. Karena Tut Wuri Handayani itu semboyan tersembunyinya adalah itu, tanpa paksaan. Agama saja tanpa paksaan, apalagi pendidikan. Ya. Dan dengan memiliki nilai-nilai tersebut di atas, diharapkan pendidik bisa menjalankan perannya sebagai, nah ini juga saya buatkan, saya karangkan ya. Ini saya mau menunjukkan kalau saya itu lumayan inovatif, ya, kreatif juga itu. Oke, pempembus, nah pempembus, mengepem, mendokol, mengkopra, agak unik emang ya. Pempembus, mengepem, mendokol, mengkopra. Pempemnya itu pemimpin.
memimpin pembelajaran kita semua, Bu. Mau tidak mau sebagai guru itu harus bisa. Kan guru di yayasan dites untuk micro teaching kan ya, seperti itu. Terus menjadi coach bagi guru lain ya, pelatih. Jadi Pak Zaki itu sudah mewakili ya, double coach berarti kalau Pak Zaki. Coach, ya, coach tadi. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini jadi jangan kepandaian contoh Pak Cakim yang beliau kan kiai ya di kampung halamannya, sering khotbah begitu loh. Kemampuan beliau ditularkan ke siswa. Ya lewat, ya saya pernah mendengar siswa berlatih jadi khotib misalnya, itu nggak ada di zaman saya. Jadi beliau sudah mengikuti kodrat zaman. Nah, bagus ya. Jadi kita sudah ada guru penggerak beliau. Ya. Oke, selanjutnya mendorong kolaborasi. Jadi nanti insya Allah saya share setelah ini beberapa karya saya, meskipun berupa cerita dimintanya begitu agak fiksi, tapi nanti jenengan biar tahu tips-tips saya punya anjuran untuk guru-guru kayak Bu Lulu, guru bahasa Indonesia, juga guru bahasa yang lain, plus guru TIK gimana cara membuat pembelajaran itu saya ada usulannya. Ya kan sekarang banyak berita hoax ya. Iya MIPA juga, insya Allah. Itu kan ada biar orang nggak mudah kemakan hoax, sedikit-sedikit langsung percaya gitu. Itu kita ajarkan di sekolah kita. Mungkin yang Pak Rafiq, Pak Habib dan Pak Roni bisa membantu siswa menunjukkan ini loh cara membuat editan video yang tampak real. Nah itu yang perlu ya. Dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini saya setidaknya juga mencobanya ya. MGMP juga ini harus lebih ya dengan saudari saya Misnyati dan Ustadaria ya. Oke, selanjutnya visi guru penggerak. Nah, dalam mewujudkan visi sekolah atau perubahan positif dalam pembelajaran di kelas memerlukan sebuah pendekatan manajemen inquiry apresiatif yang dikenal dengan modal Bagja. Ya, Bagja itu kalau nggak salah dari bahasa itu ya, Sunda ya, yang berarti senang gitu ya. Intinya memang IA itu inquiry apresiatif itu mencari positifnya saja. Jadi kita nanti kalau mau kolaborasi, Pak Fathul mahirnya apa, Pak Iswan mahirnya apa, cari positifnya aja, nanti kumpulkan jadikan kekuatan baru yang tidak tertandingi gitu ya. Oke, yaitu suatu prakarsa perubahan positif melalui pemetaan aset yang dimiliki dengan berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Secara umum begini Bu, kita bisa melakukan pembelajaran yang inovatif, tidak monoton ya. Kalau monoton nanti pasti membuat siswa bosan ya, jenuh. Melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran yang tepat. Nah, pembelajaran yang mengutamakan kepentingan perkembangan murid, bukan kepentingan perkembangan karir guru ya. Itu nanti mengikuti insya Allah. Dengan variasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman ya, itu tadi. Oke, ini dulu ketika saya ada tugas membuat visi ya, saya pakai landasan filosofi Ki Hajar Dewantara, terus nilai peran guru di guru penggerak diaplikasikan ya. Pokoknya tujuannya ada di profil pelajar Pancasila. Jadi satu sikap misalnya yang ingin kita kembangkan dari anak kepemimpinan misalnya ya, sudah kita buat anak-anak itu sering tampil di depan presentasi atau apa gitu. Dan cara membuatnya itu pakai Bagja ya. Bagja ini singkatan, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Kalau mau menyusunnya lebih efektif, bisa pakai pertimbangan atap ya. Atap bukan atap rumah ini. Atap itu dari aset apa yang kita miliki bersama, terus tantangan yang ada yang perlu kita selesaikan bersama. Dari semua aset itu, aksi yang bisa kita lakukan dan pembelajaran yang kita dapat setelah itu. Oke, ini sedikit contoh saja. Nah, itu saya membuat anak biar lebih pede ya. Bagaimana, karena bahasa itu bukan pelajaran yang
hanya dibayangkan, tapi harus dipraktekkan. Itu bagaimana caranya anak-anak itu mau praktek. Ini saya buat itunya, pertanyaan dan sebagainya. Ambil pelajaran. Jabarkan rencana dan terakhir atur eksekusi. Oke, nah kita masuk ke materi inti kita, budaya positif. Nah, budaya Bapak Ibu itu berasal dari kata budaya, jamak dari budi ya, bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal. Nah, kebetulan namanya sama dengan tetangga saya ini. Culture itu bahasa Inggrisnya, color, nah itu bahasa Latinnya, artinya mengolah atau menjalankan. Nah, budaya sendiri itu adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang pada sekelompok orang dan diturunkan ke generasi berikutnya. Dan pendidikan kan seperti itu, kita menurunkan, mengisi anak dengan budaya-budaya yang positif, sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak tergerus oleh zaman, tetap menjadi pribadi karakter Indonesia. Budaya positif sekolah merujuk pada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Oke, menu kita yang saya sajikan itu nanti cukup banyak, tapi akan saya buatnya efektif gitu ya, tidak bertele-tele. Perubahan paradigma belajar, stimulus respon versus teori kontrol. Jadi ini nanti jenengan bisa amati bahwasanya antara teori kontrol dengan Ki Hajar Dewantara itu ada kesamaan tujuan ya. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol institusi, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Oke, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif diperlukan lingkungan positif. Penciptaan lingkungan positif sering dikaitkan dengan kedisiplinan. Perubahan cara pandang kita dalam mendisiplinkan murid. Nah, cara kita mendisiplinkan murid harus merujuk pada teori kontrol, bukan lagi pada stimulus respon. Bedanya apa? Kalau teori kontrol itu lebih manusiawi, sementara stimulus respon itu masih ada paksaan gitu ya. Misalnya kita menganggap bisa mengontrol anak, padahal anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Bila gagal kita pakai bujukan, maka muncul pemaksaan. Nah, ini kurang bagus. Padahal lewat kolaborasi konsensus, konsekuensi ya maksudnya, bisa menciptakan pilihan lain dan masih banyak perubahan paradigma yang perlu kita tanamkan selain hanya itu. Perubahan pandangan ini merupakan komponen besar mewujudkan komponen dasar mewujudkan budaya positif. Dulu pendidikan berpusat pada guru, tapi sekarang pusatnya adalah murid. Oke, kita bermain game sekarang. Oke, bapak dengan bapak, ibu dengan ibu. Ya, biar tidak salah paham pasangannya di rumah. Kalau bapak dengan ibu atau sebaliknya. Oke, bapak, oh ya wes mas. Oke, bapak dengan mas. Saya dengan mas ini. Mas Sobat. Oke, silakan cari pasangan. Gamenya cuma 30 detik. Ya. Ya cukup. Kalau Bu Runu insya Allah sudah pernah bermain ini ya Bu Runu. Ya, cobalah buka. Ini game cobalah buka. Pas untuk Pak Cakim dengan saya bisa. Pak Cakim bisa dengan saya jarak jauh Pak Cakim. Pak Cakim dengan saya jarak jauh. Ya, kalau bisa mendekat alhamdulillah. Oke, jangan begini aturan mainnya ya. Yang nanti bergiliran selama 30 detik. Yang A, jangan sekarang fokuskan saya A, Pak Cakim B. Saya A selama 30 detik. Saya akan menggenggam erat-erat tangan saya seolah-olah ada sesuatu yang penting sekali. Apapun itu, penting menurut saya. Bisa kejujuran, bisa rahasia, bisa hadiah roti emas. Pokoknya saya genggam erat-erat. Yang B bertugas merayu, membujuk, memarahi, memaksa kita membukanya. Nah, paham ya? Nanti dibalik setelah 30 detik bertukar peran. Yang B menggenggam erat-erat, isinya terserah dia apa? Nanti baru dijelaskan. Setelah 30 detik dirayu-rayu, nggak mempan, mau atau nggak terserah dia. Ya, oke. Bisa dimainkan? Paham? Ya, sekarang yang A. Saya yang A. Saya genggam. Pak Rayu, Pak Rayu.
Pak Cakim silakan merayu saya atau mengiming-imingi saya apapun. 30 tadi. Detik. Dibuka, didelik no ya. Bukan permen. Sudah lewat 30 detik. Nah, saya nggak mau buka. Beneran coba praktekkan. Sekarang Pak Jakim. Pak Jakim, apa itu Pak? Mau. Saya mau tahu Pak Jakim. Iya. Masa paling sama teman sendiri Pak Jakim? Mau. Iya. Buka sendiri. Apa itu isinya? Enak ini. Wis nggak usah dibuka, kasih tahu saya isinya. Enak. Buka. Dapat hadiah nanti. Wow. Iya. Apa Pak Jakim? Kosong. Kosong. Loh, kosong. Kalau saya tadi itu hadiah sebenarnya. Isinya itu hadiah gitu. Ucapan selamat. Nah, apa yang Bapak Ibu pelajari? Ini saya tanyakan. Iya, sekarang praktek. Kan sudah saya contohkan, silakan disampaikan. Ya. Sudah. Bapak Ibu, ada yang mau membuka untuk temennya? Ada yang mau membuka? Ada. Nah, ada yang membuka. Oke. Pertanyaannya, kita diskusikan ya. Apakah Anda? Gimana? Belum hadiah? Oh, gitu ya. Ada menjanjikan antam ya. Oke. Bapak Ibu, itu game yang menarik sebenarnya. Saya bermain dengan istri saya. Ya. Nah, istri saya itu kalau saya nggak mau membuka, meskipun isinya adalah hadiah untuknya sendiri, ya sesuai 30 detik. Saya mau sesuai, saya buka setelah itu. Menurut saya momennya nggak pas. Meskipun istri minta dulu kan buka. Ini menunjukkan apa? Terus istri saya sebaliknya, pas main tangannya ditutup, saya rayu, belikan somai kesukaanmu. Langsung ya. Nah, apa yang bisa dipelajari dari ini apa? Alasan Anda dan membuka kepalan tangan Anda itu apa? Coba. Tadi apa? Diiming angkam, Bu. Oh, belum mulai. Mohon maaf ya Bu Mimin. Ya tadi saya ketika memberi contoh saya pikir sudah dipraktekkan ya. Ternyata belum. Saya juga fokus dengan Pak Cakim tadi berlatih. Kurang personel ini. Oke. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepala tangan? Siapa Bu? Diri? Siapa? Iya, diri sendiri, betul. Tidak peduli mau jadi A atau B. Ketika anak ini ibaratnya murid ya, tidak mau membuka hatinya untuk jenengan, itu juga ya butuh waktu. Ya mungkin dengan cara, ya saya kadang menemukan anak yang kesel sama ada ya, alhamdulillah ya, berarti saya eksis di dunia ini. Ada yang suka dan ada yang enggak, itu pasti. Jangankan kita, Nabi aja ada yang memusuhi. Oke, jawabannya tentu kita sendiri, pemegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutupnya bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Kita butuh apa waktu itu? Merasa tangan itu adalah harapan terakhir kita untuk hidup, maka kita akan sekuat tenaga ya. Selanjutnya, psikiater pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory. Nah ini teori pilihan ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ya. Bahasanya orang itu bisa mengontrol orang lain, padahal kenyataannya tidak. Nah itu teori-teori yang dulu, makanya ada hukuman, pemaksaan dan sebagainya ya.
Nah, ini saya tunjukkan perbedaannya. Kalau stimulus respon melihat dunia itu kebutuhan orang itu sama. Bahasanya namanya guru itu ya begini. Padahal tidak pasti kan. Ada guru yang butuh mobil karena memang sering hujan. Ada guru yang butuh pesawat mungkin ya karena provinsinya beda. Ya kalau saya aslinya ya butuh sepeda saja. Yang modal Mbak Habib ya lebih sehat. Oke. Semua orang ternyata relatif aslinya itu kebutuhan kita itu berbeda-beda masing-masing. Kayak tadi membuka menutup tadi dulu. Kan ada kebutuhan yang ada di hati masing-masing itu berbeda. Semua orang melihat yang sama. Padahal kenyataannya tiap orang punya gambaran sendiri tentang surga dunia misalnya itu apa. Itu berbeda-beda ya. Antara si A dan si B. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak-anak kita deketi dulu, jangan kita paksa apa yang ada di pikiran kita kamu harus begini nak, untuk bahasa Inggris itu wajib tensis misalnya. Saya juga pernah seperti itu. Saya pernah memaksakan anak karena saya yakin itu berpengaruh pada saya memang. Tapi kenyataannya beda, tiap anak beda. Perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Nah itu teori lama. Kalau yang teori baru, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita gali tujuannya apa dulu. Kalau memang hanya salah persepsi kita arahkan. Terus orang lain bisa mengontrol saya dan sebaliknya ya. Hanya Anda yang mengontrol diri sendiri dan orang tersebut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu teori sebelumnya. Kalau ini kita tawarkan konsensus kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah ini. Kalau yang teori baru sama-sama menang, jadi menguntungkannya. Ya, disiplin maknanya adalah kemampuan memerintah diri sendiri, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Disiplin positif, suatu cara penerapan disiplinnya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya bukan ketakutan untuk tidak mengikuti aturan ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun takut karena hukuman. Oke, Ki Hajar menyatakan ini ya, yang paling bagus itu adalah disiplin yang muncul dari internal, bukan karena aturan. Ya itulah, ada peraturan kelas saya lihat di tiap kelas. Tapi ketika peraturan itu ada begitu saja, anak-anak yang ikut serta mengusulkan itu serasa bukan kelasnya sendiri kan. Nah inilah yang kita coba rubah Bapak Ibu wali kelas maupun yang mewakili, bahasanya anak-anak kita libatkan dalam apapun, termasuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah sedikit saya singgung tentang nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan misal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari agama, suku, bahasa maupun latar belakang. Nah ini paling besar yang menjadi landasan kita berperilaku. Kita mau jujur, berarti omongannya selalu sesuai antara hati dan ucapan. Karena kalau orangnya hobi berdusta, maka sebaliknya yang dipakai ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan, beberapa institusi, organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Nah, ini contoh nilai kebajikan. Kita kan di Tebuireng alhamdulillah ya ada 5 prinsip dasar itu Tebuireng. Nah itu saya pakai setiap presentasi dengan kolaborasi dengan teman calon guru penggerak. Saya itu yang menyampaikan. Saya bangga punya ini di Pondok Pesantren Tebuireng. Karena yang mewakili beriman bertakwa tercermin dalam sifat ikhlas. Sebab jika tidak bisa mengamalkan ikhlas, maka kita akan mudah kecewa oleh makhluk dan menjadi kurang syukur dan sabar. Jujur, sebab jujur adalah pokok segala kebaikan. Sumber rasa nyaman dalam hidup, sebuah jembatan akan mudah hancur jika arsitek atau pemimpin proyeknya curang. Optimis, mandiri, tanggung jawab dan kerja keras sangat diperlukan untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara gotong royong, kerjasama dan toleransi sangat penting untuk sukses hidup tentram, berdampingan dengan sesama tanpa peduli perbedaan ras, suku, bahasa maupun agama. Oke, itu Bu. Jadi itu Bapak Ibu untuk nilai sedikit saja saya sambungkan. Motivasi diri manusia ada 3 menurut Gosen ya. Motivasi yang melatar belakangi tindakan manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang ekstrinsik ya, yang dari luar karena ketakutan gitu ya.
tidak terpenuhi kebutuhannya nanti. Untuk mendapatkan imbalan hadiah atau penghargaan sedikit lebih baik, tapi masih ekstrinsik karena tidak ikhlas tuh ya mengharapkan imbalan dan sebagainya. Yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang semoga bisa kita tumbuhkan bersama di sekolah ini. Oke. Nah ini materi intinya ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau disebut peraturan, ngatur-ngatur, ini aku nggak yakin ini bisa bagus di saya misalnya. Jadi harus diyakini dulu. Nggak pakai nilai-nilai yang tadi, nilai universal. Murid akan lebih tergerak dan semangat menjalankan keyakinannya dibandingkan hanya sekedar mengikuti aturan, takut dihukum atau ingin penghargaan. Pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai arah tujuan kelas atau sekolah yang akan menjadi acuan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan kelas yang telah disepakati bersama. Ini caranya, cara pembentukan keyakinan kelas. Bukan ya, ini masih itu ya, masih penjelasan tentang pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi tidak detail Bu. Harus ada HP untuk pembelajaran, harus ada musik rinci banget gitu ya. Musiknya kekerasannya sekian, volumenya, bukan seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada kata-kata jangan makan di kelas, itu bukan peraturan keyakinan kelas Bu. Itu masih peraturan, dilarang dan sebagainya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau peraturannya 100 siapa yang bakal ingat ya Bu? Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ada yang kemarin mau pembelajarannya selalu pakai HP itu kan nggak bisa kita terapkan ya. Saya jelaskan mudaratnya lebih banyak karena di sekolah yang favorit sekalipun yang pernah saya sambangi itu juga ternyata nggak fokus, anaknya pura-pura buka kamus padahal itu sebaliknya ya. Seluruh warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya, kalau bisa dilaksanakan ketika seluruh anak kelas hadir. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini prosedurnya, nanti bisa saya share ya videonya ini. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama curah pendapat. Jadi sharing bersama dulu, kalian mau seperti apa, gambaran kelas ideal kalian itu seperti apa biar beda dengan kelas yang lain. Kelas kalian tuh surga level 1 itu gimana caranya membentuknya. Terus catat masukannya. Kalau yang saya praktekkan kemarin itu pakai sticky note Bu. Pak, itu saya sampai turun ke bawah ke atas untuk mencari sticky note yang bisa dipakai ya. Terus ganti kalimat ke dalam bentuk positif, menggabung nilai-nilai menjadi inti keyakinan. Jadi kalau terlalu banyak yang sama digabung jadi satu. Periksa kembali keyakinan kelas. Misalnya ya, ganti kalimat jangan makan di kelas, jangan mengotori kelas. Itu bisa diganti dengan menjaga kebersihan kelas. Nah, kayak gitu. Menghargai orang lain, meminjam harus dikembalikan dan sebagainya, itu bisa diganti dengan kan dua itu, menghormati orang lain dan barang miliknya, milik orang lain. Terus meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dan ditandatangani, jangan lupa Bu, biar sah gitu. Dan dipajang terakhir biar semuanya tahu. Dan tidak dipajang di mobil wali kelasnya ya, nanti nggak bisa dilihat siswa kelasnya. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, tidak berniat nyindir wali kelas yang punya mobil atau enggak. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, contoh kasus murid berkata kotor, ini pernah terjadi ya. Kalau sistem hukuman kan guru menghukum murid lari keliling lapangan atau nulis istighfar 100 kali di buku tulis. Nah ini bersifat satu arah, tanpa dialog, tiba-tiba ujuk-ujuk ya, tanpa diskusi, bisa berupa fisik maupun verbal. Guru marah, murid menjadi takut. Tapi kalau konsekuensi ini netral Bu. Guru memberikan konsekuensi jika mengulang lagi untuk sholat taubat setiap malam selama seminggu misalnya ya. Konsekuensi itu sudah terencana disepakati sebelumnya. Guru tegas dan siswa menghormati guru. Sedangkan yang terakhir ini yang akan mudah-mudahan kita bisa laksanakan ya Bu. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah kan sudah membuat semua itu. Tanya, nah kok kamu berkata kotor, apa keyakinan kelas itu? Menghormati orang lain Pak. Itu kamu laksanakan enggak? Tidak. Nah, seperti itulah.
Oke, menanyakan diri dan membantu murid menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai pendidik, kita harus dapat memahami, ini psikologi juga ya, bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kesenangan. Keempat, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya ya. Terakhir, kebebasan, kebutuhan untuk pilihan, memilih. Oke, ini sekarang kuis ya. Bapak Ibu yang merasa bisa menjawab, ini contoh kasusnya, ada 4 contoh sekaligus, satu anak, contoh 4 ucapannya ya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo ketika gurunya ngejar, kamu ngapain Bimo? Identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri bawah maksudnya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini kalau seperti ini? Hah? Kesenangan, betul. Ada kata kuncinya, seru. Nah, kita cek ya, betul jawabannya. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Betul, ya ada. Wah, ini hebat ini ya. Jangan-jangan pernah jadi guru TK sebelum jadi guru SMA ini. Sudah pinter. Gak rugi saya pengimbasan ke kalian. Oke. Lanjut. Aku hebat kan Bu, bisa bikin ibu guru kejar aku. Coba siapa ini? Pak Habib apa kira-kira Pak Habib? Ini Pak Habib. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa Pak Habib? Iya. Penguasaan. Loh, jawabannya kan lebih Pak Zaki ini membantu tapi membingungkan. Jawabannya 2 soalnya. Apa Pak Habib? Ada bantuan dari Pak Zaki antara iya kebebasan, penguasaan. Oke, hampir benar Pak Habib. Ya, penguasaan kan deket, hampir benar karena deket jawabannya. Oke, penguasaan, ya. Karena diakui hebatnya loh, hebat mampu cakap itu penguasaan. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Maka terus. Nah betul. Kata kuncinya ketika ada bosan itu pengen bebas ya. Makanya anak-anak itu banyak request 3 kelas itu pengen lagu setiap pembelajaran. Dan ada outdoor seminggu sekali selalu. Ya mungkin nanti kita sepakat dulu itu ya. Yang ini sudah outdoor berarti yang lain belum. Lanjut. Ini kasus yang lain. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rini, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung, nyanyi-nyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, gak ada suara. Kan gak seru jadinya. Apa? Kira-kira apa? Apa dulu? Kebebasan. Kebebasan apa? Apa Bu Bibit? Kesenangan. Iya, agak ragu ya. Padahal ada kata seru ya, senangnya, kesenangan. Nah. Oke, jawabannya kesenangan. Kalau yang ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kayak dicuekin kacang ini. Berarti apa ini? Kebutuhan apa? Oke, cinta dan kasih sayang. Iya, jawabannya. Padahal saya kasih kuncinya loh ya. LMS. Ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira? Kan diberitahu kalau dia itu nggak cakap. Berarti apa Bu? Penguasaan ya. Dia orang kalau ditunjukkan nggak bisa ya tentu, tapi sebaliknya kalau bisa ya seneng lah. Selanjutnya. Saya jawabannya. Aku, wah, kebebasan ya. Kelewat, kecepatan. Saya kliknya. Wah, jaluk mari. Oke, lanjut. Oke, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan berlatih keras menyetir mobil.
terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya tanya pada Dimas, apa yang buat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Menyetir mobil itu seru, apa? Kesenangan, betul, betul sekali. Lanjut, iya nilainya di atas KKM semua nih. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar diapakan sama temennya? Ya, cinta dan kasih sayang, betul sekali. Pak Zaki betul. Ya, saya sebut aja yang betul biar dia betul tidak merasa tidak saya sebut ya. Oke. Selanjutnya, aku merasa bangga dan keren. Kemudian apa nih? Penguasaan. Ya, betul sekali. Ya. Selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, betul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita guru ini tidak terikat manajer itu hanya kepala sekolah, bukan. Pemantau itu hanya BK misalnya. Teman itu hanya temannya sendiri, bukan. Tapi ada kita mengontrol orang itu menduduki posisi tertentu. Yang pertama penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang terakhir manajer. Untuk bisa menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman dalam melaksanakan segitiga konstitusi, guru berada di posisi manajer itu paling baik ya. Nah ini bedanya saya jelaskan sekilas saja. Kalau penghukum, kata-katanya biasa yang dipakai itu patuhi aturan saya atau awas kamu itu selalu salah saja. Nah guru seperti ini tuh percaya hanya caranya yang benar, cara yang lain salah, gitu ya. Hasilnya murid marah, dendam, agresif. Mungkin ban motornya nanti guru tiba-tiba kempes gitu ya. Kalau pembuat merasa bersalah, nah, kata-katanya beda lagi. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Kan ibu sering ditanyain orang tuamu, nah, misalnya. Nah, murid memiliki penilaian buruk tentang dirinya, jadi minder ya. Merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang lain. Sementara teman, ayo bantulah demi bu guru ya. Ya sudah nggak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti saya bantu kamu. Kamu ini, gitu ya. Yes, pokoknya seperti begitulah. Hasilnya murid senang akrab, tapi murid itu jadi ketergantungan ya. Kayak ya kalau nggak ada guru nggak rame hidupnya. Ya. Yang selanjutnya pemantau. Peraturannya apa? Ya ini sifatnya tegas ya. Ini kayak robot ini kalau memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir, nah ini kalau kata-kata yang dipakai itu lebih sering seperti ini. Apa kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Nah itu ya. Pokoknya ramah lah. Membuat murid lebih mandiri, bertanggung jawab dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu ini berakhir tak dulu? Ya, penjelasan 16. Sekalian saya bagikan LK-nya ini biar bisa praktek mengenali diri. Dulu perlu. Aku kalau satu. Iya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lawan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Bukan, tidak. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Saya kira-kira mana yang lebih enak untuk diterapkan? Wah, betul sekali Mas Zaki. Memang tergantung situasi juga. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya tadi dengan mengajak dialog, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, sehingga kembali ke kelas itu tidak merasa bersalah dan disalahkan dan membawa beban dunia ini yang amat berat ya, sehingga karakternya lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, sebenarnya lah ini perbedaan hukuman konsekuensi sama restitusi ya. Kecil, mohon maaf ini settingannya agak itu ya. Yang jelas hukuman itu memunculkan identitas gagal bagi siswa atau murid, sementara konsekuensi itu membuat murid merasa netral ya, cuma tetap tidak nyaman. Kan contoh terlambat tadi, dia harus tinggal kelas 20 menit, menyesuaikan telatnya 20 menit, maka dia nggak boleh istirahat 20 menit, tetap di kelas, mengejar keterlambatan tadi waktu itu agak berat ya bagi murid tersebut. Sementara konsekuensi restitusi, yaitu mencari solusi bagaimana baiknya untuk menjadi lebih baik. Oke, kita membahas ini materi terakhirnya ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan. Ini tahapannya tidak harus saklek ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita
ajak siswa itu atau murid yang terindikasi melakukan kesalahan berpikir ya, bahwasanya kita kuatkan dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bapak, ibu guru juga pernah kok terlambat, pernah juga salah kostum, seragam, dan biar nggak salah lagi bagaimana nah kayak gitu ya. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi ini bukan berarti membenarkan kesalahannya itu, tapi lebih ke itu adalah kebutuhannya apa, alasan mengapa melakukan itu mesti ada kebutuhan yang dia inginkan sehingga melanggar sesuatu. Nah itu kita cari tahu supaya terakhir bisa menanyakan keyakinan, dan dari situ berangkat dari keyakinan kelas ya, itu kita bisa memperbaikinya. Oh iya, mana ya videonya? Hilang ya, video terakhir ini untuk materi ini. Oke, sebenarnya ada video saya dengan siswa, tapi kok videonya itu kurang jelas suaranya ya. Ini didobel ya. Siapa ya? Di extended karena di extended. Nah ini video terakhir ya, segitiga restitusi. Oke, ini materi terakhir yang mungkin Bapak Ibu bisa tanpa sadar sudah pernah mempraktekannya ya. Adalah si pada Saya langsung fokus pada siapa? praktek. Kenapa hari dari di sini? Kok Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip aku tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu contoh ya. Oke Bapak Ibu, kesimpulannya
Oke Bapak Ibu, kesimpulannya dari diseminasi budaya positif pertama saya ini, yaitu budaya positif dapat kita wujudkan dengan berpedoman pada perubahan paradigma belajar yang dari stimulus respon ke teori kontrol dari, serta penerapan disiplin positif dengan pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia dimulai dari lingkup kecil belajar, yaitu melalui pembentukan keyakinan kelas yang mengutamakan motivasi intrinsik manusia serta pemakaian posisi control manager dengan langkah dialognya segitiga restitusi sebagai upaya mencetak murid yang berkarakter baik, mandiri, bertanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain. Oke, saya tutup dengan pembacaan puisi ini. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagu Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Lesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Lesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, Guru, wali kelas, dan yang mewakili juga para pimpinan yang kebetulan ada tamu ya. Ya, terima kasih guru hebat kurikulum Merdeka Indonesia Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada satu atau dua pertanyaan ya, yang masih kurang dipahami dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Karena itu harapan saya membuat slide agak panjang. Nanti ya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempercepat ini, mohon kami dibantu petunjuknya, barangkali dikasih clue untuk menjawab jawaban yang ada di RK, khususnya pada yang isi, yaitu ada 3 menurut Anda bagaimana itu mohon itu biar sesuai dengan tagihan yang diinginkan dari program JGB ini. Oke, ini untuk lembar kerja yang awal tadi untuk teori 5 posisi kontrol ya. Itu panjenengan cukup melingkari selama ini merasa memakai yang mana tadi dari video udah insya Allah lebih jelas ya daripada saya menjelaskan lisan. Cukup dilingkari di rumah memakai apa, di sekolah memakai apa, berdasarkan pengamatan panjenengan sendiri. Sementara kebutuhan dasar manusia, panjenengan tinggal memberi skor ya, centang saja, dicentang ya, atau langsung ditulis angka nanti. Kalau tidak benar berarti kan 1 skornya. Itu nanti jenengan hitung keseluruhannya sampai 40 nanti. Nah, jenengan 1 sampai 10 skornya berapa, 11 sampai 20 skornya berapa, dan seterusnya. Untuk yang terakhir menjawab, menurut Anda, nah ini jenengan diminta menebak. Ya, ini ibaratnya apa namanya, pemahaman panjenengan sampai mana? Nomor 1 sampai 10 itu mencerminkan kebutuhan apa gitu. Jadi ya tebak saja, ditebak apa. Tapi 10 itu ini dan seterusnya. Lihatlah hasil Anda yang mana yang paling besar angkanya. Ini kan
saya membantu panjenengan untuk mengenali diri sendiri. Kebebasan Oke. Terima kasih usulannya Bu Dianovi, untuk ditampilkan saja ya. Nah. Kebutuhan ini tadi. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Yang kebutuhan bertahan hidup tidak ada dalam pertanyaan itu. Ya. Empat kebutuhan ya. Yang nomor 2 sampai nomor 5. Anda kan bisa. 2 sampai 5 gitu. Ya, hanya 2 sampai 5. Oke, Bapak Ibu. Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Oke. Tunggu dulu. Sama Pak ya, Pak. Kan ada sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhriatul Fitria, guru biologi di SMA Trensen, rekan kerja dari Bapak Nur Soba. Hari ini kita mendapatkan pembahasan mengenai budaya positif ya yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih sekali untuk Pak Soba. Semoga yang disampaikan tadi bisa kita terapkan, bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik, bisa menciptakan lingkungan belajar yang baik, memanusiakan anak-anak, mengedepankan kemanusiaan. Artinya apa? Tidak menganggap anak-anak itu orang lain yang tidak bisa kita ajak kerjasama atau bicara terkait dengan peraturan atau apapun itu. Harapannya setelah adanya pembahasan ini kita semua bisa menjadi guru atau pendidik yang lebih baik. Terima kasih Pak Soba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.